teman-teman, salam jumpa lagi dalam Wohia Batogor Reflection. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat dalam lindungan kasih dan kuasa Tuhan. Teman-teman sekalian, hari ini saya berada di pekuburan seorang tokoh yang sangat dihormati di Halmahera, mendiang Hendrik van Dijken, tokoh pekabar Injil di Halmahera. Disinilah mendiang dimakamkan, dan tempat ini dibangun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara bersama dengan istrinya Maria Sunpit dan seorang anak yang berada di tengah-tengah di antara kedua pusara masing-masing beliau ini. Saya akan menyampaikan satu keunikan yang dipunyai oleh mendiang Hendrik van Dijken. Ikutilah kisahnya dalam video ini. Hendrik van Dijken saat pertama datang di Galela pada 19 April 1866, diperintahkan tinggal di bagian pesisir Galela, yakni di desa Soasio. Tapi karena ia suka bertani, ia memilih tinggal di bagian pedalaman Galela. Oleh orang-orang di pedalaman Galela pada waktu itu, ia diarahkan menempati sebuah lokasi yang bernama Morodoku, yang berarti Kampung Moro. Sekarang lokasi itu sudah menjadi Desa Duma. Di lokasi itu, menurut kepercayaan mereka pada saat itu, berdiam seorang raksasa bernama Tomadoa. Raksasa ini tidak suka jika ada orang yang berdomisili di situ. Jika ada orang yang berani tinggal di lokasi itu, pasti tidak akan keluar lagi, alias dibunuh oleh raksasa itu. Dengan begitu sebenarnya ada maksud terselubung yang membayangi orang-orang pada waktu itu saat menunjuk lokasi tersebut menjadi tempat tinggal Hendrik van Dijken. Intinya, mereka bermaksud jahat, yakni agar Hendrik van Dijken dibunuh oleh raksasa yang bernama Tomadoa itu. Tetapi hari berganti, bulan berganti, sampai tahun berganti, Hendrik van Dijken tidak mati-mati juga. Apa yang dibayangkan oleh masyarakat pada waktu itu, yaitu agar Tomadoa membunuh Hendrik van Dijken, tidak menjadi kenyataan. Hendrik van Dijken justru makin sehat dan makin berhasil dalam usaha pertaniannya, terutama tanaman tabako. Melihat fakta ini, timbul niat jahat mereka untuk membunuh Hendrik van Dijken dengan tangan mereka sendiri. Saat niat jahat itu sudah bulat, pada suatu malam mereka datang ke lokasi itu dan hendak membunuh Hendrik van Dijken. Situasi makin tegang karena mereka sudah mendekati rumah Hendrik van Dijken dan tinggal beberapa langkah lagi siap bertindak. Tiba-tiba jam dinding rumah Hendrik van Dijken berbunyi, menandakan sudah pukul 24.00 waktu Indonesia bagian timur. Mereka terkejut mendengar bunyi bel jam dinding itu. Lalu
balik kanan dan lari meninggalkan rumah dan lokasi itu. Mereka mengira bahwa bunyi bel itu adalah bentuk perlawanan dari Hendrik Van Duyken terhadap mereka. Dan sambil berlari mereka berkata, "Torang pasti binasa." Padahal Hendrik Van Duyken sedang tidur nyenyak. Teman-teman sekalian, selang beberapa waktu kemudian, terjadilah hujan lebat selama 3 hari 3 malam, yaitu tanggal 14 sampai 16 Desember 1871. Akibat hujan lebat itu, Danau Duma meluap dan semua kampung yang berada di sekitar danau tergenang oleh air. Sementara itu, lokasi tempat Hendrik Van Duyken tinggal dan berkebun aman karena posisinya sedikit lebih tinggi dari semua perkampungan yang ada di sekitar danau itu. Semua orang takut karena air yang banyak itu. Lalu datanglah mereka menghadap Hendrik Van Duyken dan memintanya untuk berdoa kepada Tuhan agar hujan berhenti dan air danau surut. Permintaan itu dikabulkan oleh Hendrik Van Duyken. Berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu berkat Tuhan datang. Dan pada hari yang keempat, tanggal 17 Desember 1871, hujan berhenti dan danau pun surut kembali. Nah, saudara-saudara dan teman-teman sekalian, dua peristiwa itulah yang kemudian melahirkan ungkapan Duma una wido ohawa. Artinya cuma Hendrik Van Duyken yang tidak diapa-apakan oleh dua mara bahaya itu, yakni selamat dari rencana pembunuhan orang-orang jahat dan selamat dari bencana air danau yang meluap. Di kemudian hari, Hendrik Van Duyken mengambil ungkapan awal dari pernyataan tersebut dan memberi nama lokasi tempat ia tinggal dan membangun usahanya itu dengan nama baru, yaitu Duma. Diambil dari ungkapan Duma una wido ohawa dan memberi makna baru sesuai Yesaya 21 ayat 11. Duma berarti tempat perteduhan. Demikianlah marwah lokasi itu berubah dari tempat yang menakutkan menjadi tempat perteduhan. Dari Morodoku menjadi Duma. Dan dari situ pula berita Injil tentang Yesus Kristus kembali bertumbuh dan berkembang hingga sekarang ini di Halmahera. Demikian teman-teman, cerita saya mengenai keunikan yang dimiliki oleh mendiang Hendrik Van Duyken. Terima kasih, Tuhan memberkati.